Syahdan. Pada zaman dahulu kala di bawah langit Nusantara yang tenang, berdirilah sebuah desa asri yang selalu diselimuti kabut pagi yang sejuk. Desa Jatiwangi namanya. Sebuah tempat di mana waktu terasa berjalan lebih lambat, dan angin bertiup membawa aroma tanah basah. Rumah-rumah kayu berjejer rapi dengan halaman luas yang ditumbuhi pepohonan rindang. Sumur-sumur tua di setiap sudut desa memancarkan air jernih yang memantulkan cahaya matahari pagi. Suasana damai selalu menyapa siapa saja yang menginjakan kaki di tanah ini. Sebuah tempat yang seolah tersembunyi dari hiruk-pikuk dunia luar dan menyimpan banyak cerita kehidupan warganya. Di tengah desa Jatiwangi yang tenang itu, hiduplah seorang pria tua yang dikenal oleh seluruh penduduk sebagai buruh tani yang sangat pendiam. Namanya Ki Dharma. Sosok yang selalu menundukkan kepala dan tersenyum ramah setiap kali berpapasan dengan tetangga di jalan setapak. Kulitnya gelap terbakar terik matahari karena bertahun-tahun menggarap sawah milik orang lain tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Tubuhnya kurus, namun urat-urat di tangannya menunjukkan kekuatan yang luar biasa dari seorang pekerja keras. Penduduk desa sangat menghormatinya karena sikapnya yang sopan, tutur katanya yang halus, dan kesediaannya untuk selalu membantu siapa saja yang sedang membutuhkan tenaga. Ki Dharma tinggal sendirian di sebuah rumah panggung kecil yang terletak agak menjorok ke dalam dari jalan utama desa. Rumah itu sangat sederhana, terbuat dari anyaman bambu yang sudah mulai memudar warnanya karena dimakan usia dan cuaca. Di halaman depan terdapat sebuah sudut kecil tempat ia biasanya menjemur hasil panen atau sekadar kayu bakar. Di bagian belakang rumah, sebuah dapur kecil dengan tungku tanah liat selalu mengepulkan asap tipis setiap pagi dan sore hari, walaupun terlihat usang. Rumah itu sangat bersih dan terawat, menunjukkan kepribadian penghuninya yang sangat teliti dan menghargai tempat tinggalnya yang tenang. Setiap pagi sebelum ayam jantan berkokok bersahutan, Ki Dharma sudah bangun untuk membersihkan pelataran rumahnya menggunakan sapu lidi. Suara sabetan sapu pada tanah yang keras menjadi melodi pagi yang sangat akrab bagi para tetangga di sekitarnya. Setelah itu, ia akan berjalan menuju sumur tua di sudut halaman untuk menimba air dingin yang menyegarkan tubuhnya. Ia bekerja tanpa banyak bicara, seolah setiap gerakan yang dilakukannya adalah bentuk meditasi sunyi untuk menenangkan pikiran dan jiwanya. Kehidupan yang sangat sederhana ini adalah pilihan yang sengaja ia ambil untuk mengubur sebuah rahasia masa lalu yang sangat kelam dan berat. Rahasia itu tersimpan rapat di balik tatapan matanya yang tajam, namun selalu disembunyikan di balik kelopak mata yang mulai keriput. Warga desa Jatiwangi hanya mengetahui bahwa Ki Dharma adalah seorang pendatang yang tiba belasan tahun lalu bersama seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu tumbuh menjadi seorang gadis yang berbudi pekerti luhur dan memiliki senyum yang mampu mencerahkan hari siapa saja yang melihatnya. Sari, nama gadis itu, adalah seluruh dunia bagi Ki Dharma. Alasan utama mengapa ia rela melepaskan segala kebesaran masa lalunya demi memberikan kehidupan yang aman, damai, dan penuh kasih sayang. Sari telah menjadi cahaya tunggal di rumah bambu yang redup itu, mengisi hari-hari tua Ki Dharma dengan canda tawa dan kehangatan. Setiap kali Ki Dharma pulang dari ladang dengan tubuh lelah dan pakaian kotor berlumpur, Sari selalu menyambutnya dengan secangkir teh hangat. Gadis itu tidak pernah mengeluh hidup dalam kemiskinan bersama ayahnya. Ia malah selalu bersyukur atas kasih sayang luar biasa yang diterimanya. Kedekatan ayah dan anak ini seringkali membuat tetangga merasa iri namun sekaligus kagum, karena mereka terlihat sangat bahagia meskipun tidak memiliki harta benda atau kemewahan duniawi seperti penduduk kaya lainnya. Namun, kebahagiaan sederhana di rumah kecil itu harus berakhir ketika seorang pemuda dari keluarga kaya di desa seberang melihat kecantikan Sari. Raden Tirta, anak dari seorang tuan tanah yang sangat berkuasa, langsung terpikat dan mengirimkan utusan untuk melamar Sari dengan paksa halus. Ki Dharma yang berusaha menjaga identitasnya tetap tersembunyi sebagai rakyat jelata tidak memiliki kekuatan penolakan yang cukup tanpa harus memancing kecurigaan besar. Demi melindungi desa dan menjaga kedamaian yang susah payah ia bangun,
Ki Dharma dengan berat hati melepaskan putri kesayangannya untuk dinikahi oleh keluarga kaya raya yang sama sekali tidak dikenalnya itu. Sejak hari pernikahan itu, suasana di rumah bambu Ki Dharma berubah drastis menjadi sangat sepi dan terasa dingin menusuk tulang. Tidak ada lagi suara nyanyian lembut sari yang biasanya mengiringi suara gemeretak kayu bakar di tungku dapur setiap sore menjelang malam. Ki Dharma hanya bisa duduk termangu di sudut beranda kayu, menatap jalan setapak yang dulu sering dilewati putrinya saat berangkat ke pasar. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran yang sangat mendalam karena keluarga Raden Tirta dikenal memiliki sifat yang sombong dan sering memandang rendah orang miskin. Ki Dharma selalu berdoa agar putrinya diperlakukan dengan baik di sana. Bulan berganti bulan, dan musim kemarau mulai menyelimuti desa Jatiwangi dengan angin kering yang menerbangkan debu-debu jalanan ke udara. Daun-daun pohon jati berguguran satu persatu, seolah ikut merasakan kesedihan dan kerinduan yang membakar dada pria tua yang sepi itu. Sudah hampir setahun berlalu sejak pernikahan tersebut. Namun tidak ada satupun kabar berita yang datang dari desa seberang tentang keadaan Sari. Tradisi setempat memang mengatur bahwa istri harus mengabdi penuh pada suami. Namun, ketiadaan pesan sekecil apapun membuat kecemasan Ki Dharma semakin membesar dan perlahan menggerogoti ketenangan batin yang selalu ia jaga. Terkadang, beberapa tetangga yang iba melihat wajah murung Ki Dharma akan datang berkunjung ke rumahnya sekadar untuk menemani minum kopi. Ki Dharma, jangan terlalu sedih. Sari pasti sedang sibuk mengurus rumah tangga suaminya yang besar itu, hibur seorang tetangga dengan nada ramah. Ki Dharma hanya membalasnya dengan senyuman tipis yang dipaksakan, sambil menganggukkan kepala perlahan untuk menghargai niat baik tetangganya yang peduli padanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya yakin anak saya baik-baik saja dan sedang menjalankan tugasnya sebagai istri yang berbakti, jawab Ki Dharma dengan suara yang pelan dan bergetar, menahan rindu yang teramat sangat. Meskipun mulutnya berucap demikian, firasat seorang ayah tidak pernah bisa dibohongi oleh kata-kata manis atau sekadar harapan kosong yang menenangkan hati. Setiap malam ketika angin bertiup kencang menerobos celah-celah dinding bambu rumahnya, Ki Dharma seringkali terbangun dengan keringat dingin membasahi keningnya. Ia bermimpi melihat putrinya menangis dalam kegelapan, memanggil namanya dengan suara lirih yang menyayat hati, seolah meminta pertolongan dari penderitaan. Mimpi-mimpi buruk itu terus datang berulang kali, mengusik tidur pulasnya, dan membuat matanya selalu terlihat lelah dengan kantung mata yang semakin menghitam setiap kali fajar menyingsing di ufuk timur desa Jatiwangi. Malam ini, langit desa Jatiwangi tertutup awan mendung yang tebal, menyembunyikan cahaya bulan purnama yang seharusnya menyinari halaman rumah dengan terang. Ki Dharma duduk bersila di depan tungku dapur yang apinya mulai meredup, menyisakan bara merah yang memancarkan panas yang perlahan menghilang. Ia menatap kosong ke arah bara api tersebut. Pikirannya melayang jauh ke rumah besar keluarga Raden Tirta di desa sebelah sana. Berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam kepalanya yang mulai dipenuhi uban. Bertanya-tanya mengapa menantunya tidak pernah membawa Sari berkunjung, walau hanya untuk sebentar menengok ayahnya yang sudah semakin tua dan rentan sakit. Tangannya yang kasar meraba sebuah liontin kayu kecil yang tergantung di lehernya. Sebuah benda peninggalan masa lalu yang sangat berharga baginya. Liontin itu adalah simbol dari janji yang pernah ia buat puluhan tahun silam untuk meninggalkan kehidupan penuh kekerasan dan peperangan berdarah. Ia telah bersumpah untuk membesarkan Sari dalam damai, jauh dari dendam, intrik, dan perebutan kekuasaan yang dulu pernah menghancurkan separuh jiwanya. Namun kini, ketika keselamatan putrinya mungkin sedang terancam, janji suci itu terasa seperti rantai besi yang membelenggu tangan dan kakinya dari mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seorang ayah pelindung. Sari, putriku sayang, apakah engkau benar-benar bahagia di sana seperti yang sering aku doakan setiap malam sebelum memejamkan mata ini? Gumamnya pelan. Suaranya tenggelam dalam derik suara jangkrik yang saling bersahutan di balik semak-semak pekarangan rumahnya yang gelap dan sepi tanpa ada penerangan. Ia teringat kembali pada hari pernikahan itu.
Pada sorot mata Sari yang memancarkan ketakutan tersembunyi di balik riasan pengantin yang tebal. Gadis itu memeluknya erat sebelum naik ke kereta kuda. Seolah enggan melepaskan kehangatan dan rasa aman yang hanya bisa ia dapatkan dari pelukan ayahnya yang miskin, namun sangat mencintainya. Ki Dharma menghela napas panjang yang terasa sangat berat. Seolah udara malam ini terlalu padat untuk dihirup oleh paru-parunya yang tua. Ia sadar bahwa dirinya saat ini hanyalah seorang buruh tani tua yang tidak memiliki kekuasaan, harta benda, atau kedudukan tinggi di masyarakat. Melawan keluarga kaya raya seperti keluarga Raden Tirta adalah tindakan yang dianggap gila dan bunuh diri oleh siapapun di wilayah desa ini. Keluarga itu memiliki banyak pengawal bayaran dan hubungan baik dengan kepala desa, sehingga mereka bisa melakukan apa saja tanpa tersentuh oleh hukum yang berlaku bagi rakyat kecil. Namun, di balik penampilannya yang renta dan menyedihkan itu, ada sebuah rahasia besar yang sengaja ia kubur dalam-dalam bersama masa lalunya. Jika saja orang-orang tahu siapa Ki Dharma sebenarnya di masa mudanya, jangankan Raden Tirta, bahkan penguasa tertinggi di wilayah ini pun akan gemetar. Ia adalah pria yang pernah ditakuti dan dihormati karena kemampuannya yang luar biasa dan prinsip keadilannya yang tak tertandingi di medan pertempuran. Pemikiran untuk mengungkap kembali identitas tersebut selalu ia tepis jauh-jauh karena hal itu berarti menarik kembali bahaya besar yang bisa mengancam kehidupan tenang yang telah ia pilih. Ia bangkit berdiri perlahan dari depan tungku. Tulang-tulangnya bergemeretak menandakan usia yang tidak lagi muda dan kelelahan akibat kerja keras seharian. Diambilnya sebuah lampu minyak yang menyala redup. Lalu ia berjalan tertatih menuju kamar tidurnya yang kecil dan hanya beralaskan tikar pandan. Di bawah dipan kayu yang reot itu, terdapat sebuah kotak kayu jati kuno yang terkunci rapat dan dilapisi oleh debu tebal. Kotak itu berisi benda-benda dari masa lalunya. Benda yang telah lama ia lupakan. Namun kini seakan memanggil-manggilnya kembali untuk menyelesaikan sebuah urusan yang mengusik ketenangan batinnya sebagai seorang pejuang. Ki Dharma duduk di tepi dipan. Matanya tidak lepas dari kotak kayu jati kuno yang menyimpan seluruh kebesaran dan tragedi masa lalunya. Ia tidak menyentuhnya. Hanya memandanginya dengan perasaan campur aduk, antara rindu pada keadilan dan ketakutan akan hilangnya kedamaian yang ada. Di luar rumah, angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon bambu, hingga menghasilkan suara derit yang terdengar seperti rintihan pilu. Suara itu kembali mengingatkannya pada bayangan wajah Sari yang menangis dalam mimpinya. Sebuah bayangan yang menolak untuk hilang, meskipun ia sudah mencoba mengalihkan pikirannya pada pekerjaan keras di sawah. Ia menyadari bahwa kesabarannya sedang diuji oleh batas waktu yang entah sampai kapan bisa ia tahan di dalam dada yang sesak ini. Sebagai pria yang berpegang teguh pada prinsip, ia tidak ingin bertindak berdasarkan dugaan semata tanpa memiliki bukti yang jelas dan nyata. Ia harus memastikan terlebih dahulu apakah kekhawatiran yang menyiksa batinnya ini benar-benar beralasan atau hanyalah ketakutan berlebih dari seorang ayah tua. Ia memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama lagi. Berharap akan ada kabar baik yang tiba-tiba datang menjelang pagi bersama terbitnya matahari. Keesokan paginya, Ki Dharma kembali menjalani rutinitas hariannya, seolah tidak ada beban berat yang sedang menghimpit pikiran dan perasaan di dalam hatinya. Ia berjalan menuju sawah milik tetangga dengan memanggul cangkul di bahu kanannya, menyapa setiap orang yang lewat dengan senyum ramah yang khas. Namun, di balik senyum itu, matanya terus mengawasi jalan utama desa, berharap melihat kereta kuda milik keluarga Tirta datang membawa putri tercintanya. Hari itu ia bekerja lebih keras dari biasanya, mengayunkan cangkul dengan tenaga penuh untuk melampiaskan segala kegelisahan yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun di sana. Saat matahari mulai terbenam dan menyisakan semburat jingga di ufuk barat, Ki Dharma membersihkan sisa lumpur di kaki dan tangannya di sungai. Ia berjalan pulang dengan langkah yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Perutnya lapar, namun selera makannya seolah lenyap ditelan, kekhawatiran yang mendalam. Sesampainya di halaman rumah, ia melihat beberapa warga desa sedang berkumpul tidak jauh dari pagar bambunya. Tampak sedang membicarakan sesuatu yang serius.
ketika melihat Ki Dharma mendekat. Mereka tiba-tiba terdiam dan saling berpandangan dengan wajah yang menyiratkan rasa kasihan yang sangat jelas terlihat oleh pria tua tersebut. Ada apa gerangan? Saudara-saudara sekalian, apakah ada kejadian buruk yang menimpa desa kita hari ini, sehingga kalian terlihat begitu tegang? Tanya Ki Dharma. Suaranya terdengar tenang dan sopan. Berusaha menutupi debaran jantungnya yang tiba-tiba berdetak lebih cepat. Seolah merasakan sebuah firasat buruk yang segera datang. Salah seorang warga, seorang bapak tua yang sering membantunya di sawah, melangkah maju dengan ragu-ragu dan menepuk bahu Ki Dharma dengan pelan. Wajah bapak tua itu terlihat sedih. Bibirnya bergetar, seolah kesulitan untuk merangkai kata-kata yang pantas disampaikan kepada seorang ayah yang sedang kesepian ini. Ki Dharma, kami sama sekali tidak bermaksud mencampuri urusan keluargamu. Namun ada kabar burung yang terbawa angin dari desa seberang sana. Ucapnya pelan. Ki Dharma terdiam mematung. Dadanya terasa sesak saat mendengar kata desa seberang disebut. Tempat di mana putri sematawayangnya kini tinggal menetap. Ia berusaha keras menjaga ketenangan wajahnya yang mulai berkerut. Memberikan isyarat dengan anggukan kepala agar bapak tua itu melanjutkan ucapannya yang tertunda. Di dalam batinnya yang terdalam, pertahanan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun untuk hidup damai sebagai rakyat biasa, mulai menunjukkan keretakan yang sangat parah. Malam itu, angin dingin desa Jatiwangi terasa semakin menusuk hingga ke tulang sumsum. Seolah alam semesta ikut menahan napas menunggu apa yang terjadi. Ki Dharma tahu bahwa masa-masa tenang yang ia perjuangkan dengan membuang nama besarnya kini telah berada di ujung tanduk kehancuran yang tak terelakkan. Ia masih diam berdiri di pelataran rumahnya, bersiap menerima badai kenyataan yang akan menghantam kehidupan sederhananya yang sepi tanpa kehadiran sang putri. Keputusannya malam ini akan menentukan apakah ia tetap menjadi buruh tani miskin yang lemah atau kembali menjadi sosok pelindung tangguh yang ditakuti. Kabar buruk apa yang engkau dengar dari desa seberang itu? Wahai saudaraku, katakanlah dengan jujur kepadaku tanpa perlu ada yang ditutupi. Ucap Ki Dharma dengan suara yang tetap dijaga ketenangannya. Meskipun hatinya kini mulai bergemuruh hebat bak ombak lautan. Bapak tua itu menghela napas panjang sebelum menjawab. Matanya menatap nanar ke arah tanah, seolah tak sanggup melihat wajah Ki Dharma yang penuh harap. Ia menceritakan bahwa siang tadi ada seorang pedagang keliling langganan warga yang baru saja pulang berdagang kain dari wilayah tempat tinggal keluarga Raden Tirta yang kaya raya itu. Pedagang keliling itu membawa cerita yang seketika membuat gempar seluruh ibu-ibu di pasar desa Jatiwangi yang sedang asyik menawar sayuran segar. Menurut penuturan pedagang tersebut, selama berbulan-bulan berdagang di sana, ia tidak pernah sekalipun melihat sosok Sari keluar dari gerbang rumah besar itu. Padahal, para istri bangsawan biasanya sering duduk di pendopo depan untuk sekadar memilih kain sutra atau bercengkerama dengan para tetangga di sore hari yang cerah. Kejanggalan ini membuat pedagang itu iseng bertanya kepada salah satu pembantu keluarga Tirta yang sedang berbelanja bumbu dapur di pasar desa seberang. Pembantu yang tampak ketakutan itu awalnya enggan berbicara banyak karena takut mendapat hukuman cambuk dari majikannya yang terkenal sangat kejam dan tanpa ampun. Namun, setelah didesak dan diberikan sedikit kepingan uang tembaga, pembantu itu akhirnya membisikkan sebuah kenyataan pahit yang kini sampai ke telinga Ki Dharma. Sari tidak diperlakukan layaknya seorang istri bangsawan yang dihormati, melainkan dipaksa bekerja layaknya seorang pelayan rendahan sejak ayam belum berkokok hingga tengah malam tiba. Ia disuruh mencuci setumpuk pakaian kotor, menumbuk padi yang sangat berat, dan membersihkan seluruh area rumah besar itu sendirian setiap hari. Kabar yang paling menyayat hati Ki Dharma adalah kondisi fisik putrinya yang kini dikabarkan sangat memprihatinkan dan membuat siapa saja meneteskan air mata. Beban kerja yang jauh di luar batas kemampuan seorang gadis lembut seperti Sari telah merampas seluruh tenaga dan kesehatan yang dimilikinya selama ini. Pedagang itu menyampaikan desas-desus bahwa akibat kelelahan yang luar biasa dan kurangnya makanan bergizi, kedua kaki Sari kini telah lumpuh total tak bisa digerakkan.
Ia dikurung di bagian belakang rumah dan tidak lagi mampu berdiri apalagi berjalan bebas seperti saat ia masih tinggal di Jatiwangi. Mendengar rentetan kalimat menyakitkan itu, tubuh Renta Ki Dharma seketika bergetar, hebat menahan amarah dan kesedihan yang meledak di dalam rongga dadanya. Cangkul yang sedari tadi ia pegang erat kini terlepas dari genggamannya dan jatuh menghantam tanah berdebu dengan bunyi dentang yang cukup keras. Warga desa yang berkerumun di depan halamannya hanya bisa terdiam membisu. Merasakan kepedihan yang sangat mendalam dari seorang ayah yang kehilangan belahan jiwanya. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengeluarkan suara atau sekadar mendekat untuk menenangkan Ki Dharma yang kini menundukkan kepalanya dalam diam. Satu persatu warga desa mulai mengundurkan diri dari halaman rumah bambu tersebut dengan langkah yang sangat pelan dan penuh rasa hormat. Mereka menyadari bahwa malam ini Ki Dharma membutuhkan ruang dan waktu untuk mencerna kabar buruk yang datang bagai petir di siang bolong. Angin malam yang dingin kembali bertiup, menyapu daun-daun kering di pelataran rumah dan membawa pergi suara langkah kaki para tetangga yang beranjak pulang. Ki Dharma masih berdiri mematung di tempatnya. Matanya menatap kosong ke arah kegelapan malam, seolah mencari sosok putrinya yang sedang menangis dalam penderitaan. Dengan langkah yang terseret dan terasa sangat berat, Ki Dharma perlahan berjalan menuju beranda kayu rumahnya yang gelap gulita tanpa cahaya lampu. Ia menjatuhkan tubuhnya di atas balai-balai bambu yang biasa ia gunakan untuk duduk bersama Sari sembari menikmati ubi rebus hangat setiap senja. Hatinya hancur berkeping-keping membayangkan putri kesayangannya yang selalu ia jaga bagai permata kini disiksa dan dihinakan oleh keluarga sombong tak berhati nurani. Segala pengorbanan yang ia lakukan demi menjauhkan Sari dari dunia kekerasan seakan menjadi sia-sia belaka melihat penderitaan yang kini ditanggung oleh anak gadisnya. Tiba-tiba, dari arah jalan setapak yang tertutup, bayangan pohon beringin besar. Muncullah sesosok bayangan pria tua yang berjalan dengan sangat tenang. Pria itu adalah Ki Semar, seorang sesepuh desa Jatiwangi yang sangat dihormati karena kebijaksanaan dan pengetahuannya yang luas tentang kehidupan manusia. Ia membawa sebuah lentera kecil yang cahayanya menari-nari ditiup angin, menerangi jalan setapak dan wajahnya yang dipenuhi kerutan, tanda banyaknya pengalaman hidup. Ki Semar sudah mendengar kabar buruk yang dibawa oleh pedagang keliling itu, dan langsung bergegas mengunjungi sahabat lamanya untuk memberikan dukungan batin yang kuat. Ki Semar menaiki anak tangga kayu beranda rumah Ki Dharma dengan langkah pelan namun pasti. Tongkat kayunya mengetuk lantai bambu, menimbulkan irama ritmis. Ia duduk di sebelah Ki Dharma yang masih tertunduk diam dalam kesedihan. Meletakkan lentera kecilnya di tengah-tengah balai, agar mereka bisa saling bertatap. Asap dari sumbu lentera membumbung tipis ke udara, membawa aroma minyak kelapa yang khas dan sedikit memberikan kehangatan di tengah udara malam yang membeku. Angin malam ini membawa kabar yang sangat melukai hatimu. Sahabatku, aku bisa merasakan pedihnya lukamu dari kejauhan, ucap Ki Semar pelan. Ki Dharma perlahan mengangkat wajahnya yang kini terlihat jauh lebih tua dan lelah. Matanya yang biasa teduh kini memancarkan kilatan kepedihan yang kelam. Mereka telah menipuku dengan janji manis tentang kebahagiaan. Ki Semar, mereka merampas senyum putriku dan menukarnya dengan air mata darah yang menyakitkan. Jawabnya. Suara Ki Dharma terdengar parau dan bergetar. Seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah bongkahan batu besar yang menggores kerongkongannya hingga berdarah-darah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keluarga terpandang seperti Raden Tirta bisa melakukan perbuatan sekeji itu kepada seorang gadis desa yang tak berdosa. Ki Semar menganggukkan kepalanya perlahan. Tangannya yang keriput terulur untuk menepuk pundak sahabatnya itu, dengan gerakan yang sangat lembut dan menenangkan jiwa. Aku mengerti kemarahan yang kini membakar dadamu. Namun engkau harus ingat, bahwa api amarah yang tak terkendali hanya akan menghanguskan dirimu sendiri. Nasihatnya. Kata-kata sesepuh desa itu mengalir tenang bagai air sungai yang jernih, mencoba mendinginkan bara dendam yang mulai menyala di dalam hati seorang ayah. Ki Semar tahu betul bahwa jika Ki Dharma bertindak gegabah, nyawa Sari yang sedang berada dalam tawanan keluarga Tirta akan semakin terancam bahaya. Lebih lanjut,
Ki Semar mengingatkan bahwa keluarga Raden Tirta bukanlah lawan yang bisa dihadapi hanya dengan tangan kosong dan emosi yang meledak-ledak. Mereka memiliki banyak penjaga yang bersenjata lengkap, serta kekayaan yang bisa membeli kebenaran dan menutupi segala kejahatan yang telah mereka perbuat selama ini. Tambahnya, di mata hukum adat yang berlaku saat ini, seorang suami memiliki hak penuh atas istrinya, sehingga campur tangan dari pihak luar akan dianggap pelanggaran. Oleh karena itu, Ki Semar menyarankan agar mereka mencari jalan keluar yang cerdik tanpa harus mengorbankan keselamatan Sari yang sudah tak berdaya. Mendengar nasihat bijak dari Ki Semar, Ki Dharma kembali tertunduk lesu meratapi nasib buruk yang sedang menimpa putri tunggal yang sangat disayanginya. Ia menyadari kebenaran dari setiap perkataan sahabatnya itu, bahwa bertindak ceroboh dalam situasi seperti ini sama saja dengan menggali kuburan bagi Sari. Namun, membiarkan putrinya terus disiksa dan dikurung tanpa kepastian juga bukanlah sebuah pilihan yang bisa diterima oleh hati nuraninya sebagai seorang pejuang. Tangan kanannya tanpa sadar kembali meraba dada, menyentuh liontin kayu kuno yang tersimpan di balik baju lusuhnya, mengingatkannya pada kekuatan yang tersembunyi. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Ki Semar, apakah aku harus diam saja mendengar putriku tersiksa hingga lumpuh di tempat terkutuk itu? Tanya Ki Dharma. Keputusasaan mulai terdengar jelas dari nada suaranya yang pecah. Air mata yang sejak tadi ditahannya, kini menggenang di pelupuk matanya yang merah. Ki Semar menatap mata sahabatnya dalam-dalam, mencoba menyalurkan ketenangan batin yang selalu ia pelihara. Melalui semedi panjangnya di lereng Gunung Jatiwangi setiap purnama, langkah pertama yang harus kita ambil adalah mencari tahu kebenaran dari kabar burung tersebut secara langsung tanpa menimbulkan kegaduhan. Jawab Ki Semar. Menurut Ki Semar, kabar dari seorang pedagang keliling dan pembantu yang ketakutan belum tentu 100% mencerminkan keadaan yang sebenarnya terjadi di sana. Bisa jadi ada fakta lain yang disembunyikan atau dilebih-lebihkan oleh orang-orang yang tidak menyukai keluarga Raden Tirta, Sakti, demi kepentingan mereka sendiri belaka. Engkau harus melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana kondisi Sari saat ini, sebelum memutuskan langkah apa yang akan engkau ambil selanjutnya nanti. Tegasnya, saran ini terdengar sangat masuk akal bagi Ki Dharma, yang selalu diajarkan untuk tidak menghakimi sesuatu tanpa bukti yang kuat di depan matanya. Namun, menyusup ke dalam rumah besar milik keluarga Raden Tirta bukanlah perkara yang mudah bagi seorang kakek tua seperti Ki Dharma sekarang. Rumah itu dikelilingi oleh tembok batu bata yang tinggi dengan pecahan kaca di atasnya, serta dijaga ketat oleh puluhan anjing pemburu galak. Berhati-hatilah, sahabatku. Jangan sampai kehadiranmu diketahui oleh para penjaga malam yang selalu berpatroli mengelilingi rumah besar itu setiap saat tanpa henti. Pesan Ki Semar. Ia mengingatkan bahwa jika Ki Dharma tertangkap basah menyusup, keluarga Tirta akan memiliki alasan yang kuat untuk menghukumnya dan menjauhkan Sari selamanya. Ki Dharma mengangguk tegas. Raut wajahnya kini kembali mengeras dan memancarkan aura ketegasan yang sudah belasan tahun tidak pernah ia perlihatkan lagi. Aku mengerti maksudmu, Ki Semar. Aku akan pergi ke sana malam ini, juga secara diam-diam untuk melihat keadaan putriku yang sangat malang. Ucapnya. Tekadnya sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, bahkan oleh ancaman bahaya sebesar apapun yang menantinya di desa seberang. Ia merasa memiliki hutang nyawa dan kebahagiaan kepada mendiang istrinya untuk selalu menjaga Sari dari segala mara bahaya yang mengancam nyawa gadis itu. Melihat keteguhan hati sahabatnya, Ki Semar tersenyum tipis penuh arti. Ia tahu bahwa pria di hadapannya ini bukanlah buruh tani sembarangan seperti dugaannya. Ia bangkit berdiri dari balai-balai bambu, mengambil kembali lentera kecilnya yang apinya mulai bergoyang, ditiup angin malam yang semakin kencang berhembus. Pergilah dengan restu semesta, Ki Dharma. Semoga engkau menemukan kebenaran yang engkau cari dan selalu dilindungi oleh kekuatan Tuhan yang Maha Agung. Pamitnya, Ki Semar kemudian berjalan menuruni anak tangga kayu.
perlahan menghilang ke dalam pelukan kegelapan malam desa Jatiwangi yang sunyi dan penuh rahasia. Setelah kepergian Ki Semar, rumah bambu itu kembali menjadi sunyi senyap. Hanya menyisakan suara jangkrik yang mengerik di semak-semak belakang dapur tua. Ki Dharma segera bergegas masuk ke dalam kamarnya yang redup. Ia harus mempersiapkan diri untuk perjalanan malam yang penuh dengan risiko besar. Ia mengganti pakaian lusuhnya dengan pakaian serba hitam yang biasa ia gunakan untuk bekerja di ladang saat malam hari agar tidak kedinginan. Warna gelap pakaian itu akan membantunya menyatu dengan bayangan malam, membuatnya lebih mudah bergerak tanpa terlihat oleh mata para penjaga rumah keluarga Tirta. Matanya kemudian tertuju kembali pada kotak kayu jati kuno yang berada tepat di bawah kolong dipan tidurnya yang beralaskan tikar pandan anyaman. Tangannya ragu-ragu terulur. Sejenak ia berniat membuka kotak tersebut untuk mengambil sesuatu yang bisa melindunginya jika hal buruk terjadi di sana nanti. Namun, ia kembali mengingat nasihat Ki Semar untuk tidak bertindak gegabah dan memancing keributan sebelum semua kebenaran terungkap dengan jelas di hadapannya. Ia akhirnya menarik kembali tangannya, memutuskan untuk pergi dengan tangan kosong, dan hanya mengandalkan kelincahan tubuhnya yang tersisa dari masa lalu yang kelam. Dengan langkah yang sangat ringan dan tanpa suara, Ki Dharma keluar melalui pintu belakang rumahnya, menyelinap di antara rimbunnya pohon pisang kebun. Ia berjalan melewati jalan setapak rahasia yang jarang dilalui oleh warga desa, memotong jalur melintasi bukit kecil, menuju arah perbatasan desa seberang. Angin malam menampar wajah keriputnya. Namun, ia sama sekali tidak mempedulikan rasa dingin yang mulai menyusup dari sela-sela pakaian hitamnya yang tipis. Di dalam kepalanya hanya ada satu tujuan yang pasti, yaitu menemukan letak gudang belakang tempat di mana putrinya dikabarkan sedang dikurung tanpa belas kasihan. Setelah berjalan cepat selama hampir 2 jam menembus hutan kecil dan persawahan yang gelap, Ki Dharma akhirnya tiba di pinggiran desa seberang. Dari tempatnya bersembunyi di balik pohon asam Jawa yang besar, ia bisa melihat megahnya rumah keluarga Raden Tirta yang berdiri dengan angkuh. Tembok batunya menjulang tinggi mengelilingi pekarangan yang sangat luas, dihiasi dengan lampu-lampu obor yang menyala terang di setiap sudut gerbang utama rumah. Suara tawa para penjaga yang sedang berjudi di pos depan sayup-sayup terdengar hingga ke telinganya, menunjukkan betapa santainya mereka menjaga tempat megah tersebut. Ki Dharma mengamati situasi dengan sangat teliti. Matanya yang tajam menyapu setiap inci tembok untuk mencari titik lemah yang bisa ia gunakan memanjat. Ia memperhatikan jadwal patroli para penjaga keliling yang membawa anjing, menghitung waktu jeda antara setiap putaran dengan sangat akurat di dalam kepalanya. Pengalaman masa lalunya sebagai seorang ahli taktik perang tiba-tiba bangkit kembali, membuatnya mampu menganalisis medan dengan cepat. Meskipun usianya sudah sangat senja, ia menemukan sebuah dahan pohon mangga tua yang menjulur melewati atas tembok belakang. Sebuah jalan masuk yang sempurna untuk menyusup tanpa ketahuan, menunggu saat yang tepat ketika awan tebal menutupi cahaya bulan sabit. Ki Dharma berlari cepat tanpa menimbulkan suara langkah kaki sedikit pun. Ia melompat dengan lincah, meraih dahan pohon mangga itu dengan kedua tangannya yang kuat, lalu menarik tubuh rentanya ke atas dengan mulus. Dari atas dahan pohon itu, ia bisa melihat keseluruhan halaman belakang rumah keluarga Tirta yang gelap dan dipenuhi oleh berbagai tumpukan barang. Matanya langsung tertuju pada sebuah bangunan kayu kecil yang terlihat sangat kumuh dan terpencil, persis seperti ciri-ciri gudang yang diceritakan oleh pedagang keliling. Jantung Ki Dharma berdegup kencang saat melihat cahaya redup dari sebuah lampu minyak yang menyala lemah di balik celah dinding gudang tersebut. Ia menahan napasnya, mencoba menenangkan diri sebelum turun perlahan ke halaman belakang yang berumput tebal dan penuh dengan ranting kayu kering berserakan. Malam ini, ia akan segera mengetahui apakah kabar mengerikan tentang nasib putrinya itu hanyalah isapan jempol belaka atau sebuah kenyataan pahit yang nyata. Jika benar keluarga Tirta telah menyiksa Sari hingga lumpuh, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikan amarahnya. Dengan sangat hati-hati, Ki Dharma menurunkan tubuh rentanya dari dahan pohon mangga tua itu ke atas rumput tebal di halaman belakang keluarga Tirta.
Tidak ada suara sedikit pun yang terdengar saat kedua kakinya menyentuh tanah, membuktikan bahwa kemampuannya bergerak dalam senyap sama sekali belum memudar dimakan usia. Kegelapan malam menjadi selimut pelindungnya saat ia merayap perlahan mendekati bangunan kayu kumuh yang memancarkan cahaya redup dari sela-sela dinding papannya yang mulai lapuk. Hatinya berdebar sangat kencang. Campuran antara rasa takut akan kenyataan pahit dan harapan tipis bahwa putrinya masih dalam keadaan baik-baik saja di dalam sana. Udara di sekitar gudang belakang itu terasa sangat lembab dan berbau apek, bercampur dengan aroma tumpukan kayu bakar basah yang berserakan di tanah. Ki Dharma menghentikan langkahnya sejenak ketika mendengar suara langkah kaki salah satu penjaga malam yang sedang berjalan memutar di sisi kiri tembok besar. Ia menahan napasnya dalam-dalam, menempelkan tubuh kurusnya ke dinding gudang yang dingin, agar bayangannya menyatu dengan kegelapan yang pekat di sudut halaman tersebut. Setelah suara langkah kaki itu menjauh dan menghilang di telan malam, ia kembali melanjutkan niatnya untuk mengintip ke dalam ruangan sempit melalui sebuah lubang kecil. Mata tua Ki Dharma yang tajam segera mengintip melalui celah kayu yang terbuka seukuran jari telunjuk orang dewasa di bagian samping bangunan itu. Pemandangan di dalam ruangan sempit tersebut seketika membuat aliran darahnya terasa berhenti mengalir, dan napasnya tercekat hebat di tenggorokan yang tiba-tiba mengering. Di sudut ruangan yang beralaskan jerami kotor, tampak sosok seorang perempuan kurus sedang duduk, meringkuk menahan hawa dingin yang menusuk tulang tanpa selembar selimut. Cahaya lampu minyak yang berkedip tertiup angin memperlihatkan wajah pucat perempuan itu. Wajah yang sangat ia kenali dan selalu ia rindukan setiap malamnya. Sari, putriku sayang, apa yang telah mereka lakukan kepadamu hingga tubuhmu menjadi sekurus dan selemah ini? Batin Ki Dharma menjerit pilu menahan tangis. Gadis yang dulunya memiliki pipi merona dan senyum ceria itu, kini tampak seperti bayangan hidup yang kehilangan seluruh cahaya kebahagiaan di matanya. Pakaian yang dikenakannya hanyalah kain kusam yang penuh dengan tambalan dan noda kotoran. Jauh dari kata layak untuk seorang istri dari keluarga bangsawan. Di dekatnya terdapat sebuah mangkuk tanah liat berisi sisa nasi basi dan air putih keruh yang sepertinya menjadi satu-satunya jatah makanan untuk bertahan hidup. Saat Ki Dharma terus memperhatikan dengan dada yang terasa mau pecah, Sari tiba-tiba terbatuk pelan sambil memegangi dadanya yang tampak naik turun dengan berat. Gadis malang itu mencoba untuk bergeser mengambil mangkuk air minumnya. Namun usaha kerasnya itu justru memperlihatkan kenyataan yang paling menghancurkan hati sang ayah. Kedua kaki Sari sama sekali tidak merespons perintah tubuhnya. Hanya terseret lemah di atas tumpukan jerami, tanpa tenaga sedikit pun untuk menopang berat badannya. Kabar buruk yang dibawa oleh pedagang keliling itu ternyata benar adanya. Putrinya yang sangat cantik kini telah lumpuh total akibat siksaan kejam. Air mata yang sejak tadi mati-matian ditahan oleh Ki Dharma akhirnya menetes membasahi pipinya yang keriput dan jatuh menyentuh tanah dingin di bawahnya. Rasa bersalah yang teramat besar langsung menghantam batinnya dengan keras. Menyadari bahwa keputusannya untuk mengalah demi kedamaian justru membawa sang putri ke dalam neraka. Ia teringat janjinya pada mendiang istrinya untuk selalu membuat Sari bahagia dan melindunginya dari segala rasa sakit yang pernah mereka alami di masa lalu. Kini, janji suci itu telah hancur berkeping-keping di bawah kaki keluarga Raden Tirta yang sombong dan tak memiliki secuil pun hati nurani. Di tengah isak tangis tertahannya, Ki Dharma tiba-tiba mendengar suara bentakan kasar dari arah pintu depan gudang kayu yang terkunci rapat dari luar. "Hei pemalas, jangan hanya diam dan menangis saja di dalam sana. Cepat selesaikan anyaman keranjang itu sebelum pagi tiba," teriak suara seorang perempuan tua. Suara melengking itu milik kepala pelayan keluarga Tirta yang terkenal sangat kejam dan selalu disuruh oleh majikannya untuk menyiksa Sari setiap hari tanpa henti. Sari hanya bisa menjawab dengan suara gemetar dan sangat pelan. Memohon ampunan karena tangannya sudah penuh dengan luka lecet akibat menganyam bambu seharian. "Maafkan saya, Bibi. Jari-jari saya sangat perih dan punggung saya rasanya ingin patah. Izinkan saya beristirahat sebentar saja malam ini," rintih Sari dengan pilu. Namun,
Permohonan tulus itu hanya dibalas dengan tawa merendahkan dari luar pintu yang menganggap penderitaan gadis malang itu sebagai sebuah lelucon yang sangat lucu. Kepala pelayan itu mengancam akan mengurangi jatah air minumnya esok hari jika keranjang-keranjang bambu itu tidak selesai dikerjakan sesuai dengan target yang telah ditentukan majikannya. Mendengar percakapan kejam itu, kedua tangan Ki Dharma mengepal sangat kuat hingga kuku jarinya menancap dalam ketelapak tangannya sendiri sampai berdarah. Emosi yang selama belasan tahun berhasil ia pendam di dasar jiwa kini meledak tak terkendali bagai gunung berapi yang menyemburkan lahar panas kemarahannya. Ki Dharma hampir saja menendang hancur dinding kayu itu untuk segera menyelamatkan putrinya dan menghabisi nyawa pelayan kejam yang sedang berdiri di luar sana. Namun, bayangan wajah tenang sahabatnya, Ki Semar, seketika melintas di benaknya, mengingatkan kembali akan bahaya besar jika ia bertindak gegabah tanpa perhitungan matang. Jika ia menyerang sekarang, ia mungkin bisa membawa Sari keluar. Tetapi mereka akan menjadi buronan yang terus diburu oleh pasukan keluarga Raden Tirta. Ia harus membersihkan nama putrinya dan memastikan keluarga sombong itu menerima hukuman yang pantas di hadapan seluruh penduduk desa dan hukum alam semesta. Kesabaran Ki Dharma benar-benar telah habis tersapu oleh besarnya penderitaan yang harus ditanggung oleh Sari akibat keegoisan dan kezaliman keluarga kaya raya tersebut. Ia berjanji di dalam hatinya bahwa malam ini adalah malam terakhir putrinya menangis kedinginan di dalam gudang kayu yang lebih buruk dari kandang hewan. Besok pagi, matahari akan menjadi saksi bagaimana seorang buruh tani tua yang diremehkan akan meruntuhkan seluruh kehormatan dan kesombongan keluarga besar Raden Tirta. Dengan tekad yang sudah bulat sekeras baja, Ki Dharma perlahan melangkah mundur meninggalkan celah dinding kayu itu, tanpa menimbulkan suara decit sedikit pun. Ia menatap lekat-lekat ke arah pintu gudang, seolah sedang menanamkan setiap detail penderitaan itu ke dalam ingatannya yang paling dalam untuk dibalas esok hari. Angin malam berhembus semakin kencang, membawa pergi hawa dingin, dan menggantikannya dengan aura ketegasan yang memancar kuat dari tubuh pria tua yang mulai bangkit. Ia segera berbalik arah dan menyelinap kembali menuju dahan pohon mangga tua yang menjadi satu-satunya jalan keluar teraman dari pekarangan rumah tersebut. Lompatan kakinya saat memanjat dinding batu bata itu kini terasa jauh lebih ringan dan penuh tenaga dibandingkan saat ia baru datang beberapa jam lalu. Semangat untuk melindungi darah dagingnya telah mengembalikan sebagian besar kekuatan masa mudanya yang selama ini sengaja ia tidurkan demi menjaga sebuah kedamaian semu. Setelah berhasil keluar dari area rumah keluarga Tirta, Ki Dharma berlari menembus kegelapan malam dengan kecepatan yang sangat luar biasa untuk seorang pria seusianya. Ia tidak lagi mempedulikan ranting tajam yang menggores kulitnya atau batu kerikil yang membuat telapak kakinya lecet. Tujuannya hanya satu, yaitu kembali pulang. Perjalanan pulang ke desa Jatiwangi terasa jauh lebih cepat karena kakinya digerakkan oleh dorongan kemarahan dan rasa cinta yang sangat mendalam kepada Sari. Sesampainya di halaman belakang rumah bambunya yang sunyi, napas Ki Dharma terengah-engah memburu udara segar. Namun matanya memancarkan keteguhan yang sangat menakutkan bagi musuhnya. Ia segera mencuci wajahnya di sumur tua untuk menghilangkan keringat dan sedikit kotoran yang menempel. Menenangkan pikirannya yang sedang merancang sebuah rencana pembalasan. Malam ini tidak akan ada waktu untuk tidur atau beristirahat. Ia harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pertunjukan besar di keesokan harinya. Ki Dharma melangkah masuk ke dalam kamar tidurnya yang kecil, menyalakan lampu minyak dengan tangan yang kini tidak lagi bergetar karena keraguan hati. Ia berlutut di lantai tanah yang keras, menarik napas panjang, lalu menarik keluar kotak kayu jati kuno dari bawah kolong, dipan tidurnya yang reot. Debu tebal yang menutupi permukaan kotak itu ia usap perlahan dengan telapak tangannya, seolah sedang membelai sebuah kenangan masa lalu yang sangat bersejarah. Kunci gembok berkarat yang mengamankan kotak tersebut ia buka dengan sebuah anak kunci kecil yang selalu tergantung menyatu dengan kalung kayu di lehernya. Suara derit pelan terdengar saat penutup kotak jati kuno itu terbuka, memperlihatkan isi di dalamnya yang memancarkan aura kewibawaan yang sangat kuat dan mistis. Di dalam kotak tersebut tersimpan rapi seperangkat pakaian bangsawan tingkat tinggi yang ditenun dari benang sutra emas pilihan, lengkap dengan sabuk kulit berukir naga,
Pakaian itu adalah lambang kebesaran seorang senopati perang kerajaan masa lalu yang sangat ditakuti oleh lawan dan begitu dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat negeri. Selama belasan tahun pakaian ini tertidur lelap dalam kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk kembali membalut tubuh sang pemilik sejati yang gagah berani. Di samping tumpukan pakaian sutra itu, terbaring sebuah keris pusaka berlapis emas dengan pamor menyala yang menjadi simbol kekuasaan tertinggi di wilayah ini. Keris itu bukanlah sekadar senjata tajam untuk membunuh, melainkan tanda pengakuan langsung dari raja masa lalu atas jasa-jasa besar yang telah ditorehkan Ki Dharma. Tidak ada satupun penguasa daerah, apalagi keluarga tuan tanah sombong seperti Raden Tirta, yang berani mengangkat wajah jika keris pusaka ini dicabut dari sarungnya. Ki Dharma mengambil pusaka itu dengan kedua tangannya secara hormat, mencium bilahnya yang dingin, sambil merapalkan doa keselamatan untuk putri kesayangannya yang menderita. Aku telah bersumpah untuk membuang identitas ini agar putriku bisa hidup damai layaknya gadis desa biasa. Namun takdir berkata lain malam ini, gumamnya pelan. Suara Ki Dharma menggema di ruangan sempit itu, dipenuhi oleh penyesalan yang mendalam, namun juga keberanian besar untuk mengakhiri sandiwara yang menyakitkan ini secepatnya. Ia melepaskan pakaian hitam lusuh yang basah oleh keringat, lalu mulai mengenakan kembali atribut kebesaran masa lalunya, satu demi satu dengan sangat teliti. Setiap ikatan sabuk dan lipatan kain sutra yang menempel di tubuhnya seakan memanggil kembali roh sang senopati yang telah lama terkubur di dalam kebun. Ketika pakaian kebesaran itu telah terpasang sempurna di tubuhnya, sosok Ki Dharma sang buruh tani tua yang miskin seketika sirna tanpa sisa sedikit pun. Berdiri di hadapan cermin tembaga kusam di sudut kamar. Yang terlihat kini adalah seorang bangsawan berwibawa tinggi dengan tatapan mata setajam elang pemangsa. Postur tubuhnya yang sebelumnya selalu membungkuk kini tegap menantang dunia, memancarkan aura kepemimpinan yang membuat siapa saja tanpa sadar akan bertekuk lutut memberikan penghormatan. Ia menyelipkan keris pusaka di pinggang kanannya, memastikan senjatanya itu siap digunakan sebagai bukti tak terbantahkan atas identitas asli yang selama ini disembunyikannya rapat-rapat. Malam perlahan merangkak menuju pagi. Suara ayam jantan mulai terdengar berkokok, bersahutan di kejauhan, menyambut datangnya cahaya fajar yang memecah ufuk timur Jatiwangi. Ki Dharma duduk bersila di atas dipan kayunya, memejamkan mata untuk melakukan semedi singkat, guna memusatkan pikiran dan menyeimbangkan aliran energi dalam tubuhnya. Ia tahu bahwa konfrontasi hari ini tidak akan membutuhkan kekerasan fisik yang berdarah, melainkan kekuatan mental dan bukti yang tidak bisa dibantah oleh argumen licik. Ia harus membungkam kesombongan keluarga Tirta dengan wibawanya, membuat mereka menyadari betapa fatal kesalahan yang telah mereka perbuat terhadap putri seorang senopati perang. Tepat ketika sinar matahari pagi mulai menerobos masuk melalui celah dinding bambu kamarnya, Ki Dharma membuka mata dan bangkit berdiri dengan sangat tenang. Ia melangkah keluar dari rumah kayunya yang kecil. Tidak lagi melalui pintu belakang seperti semalam, melainkan melangkah gagah melalui pintu depan yang terbuka lebar. Beberapa warga desa yang sedang menyapu halaman pagi itu seketika terdiam mematung. Mulut mereka menganga lebar melihat sosok berpakaian mewah keluar dari rumah Ki Dharma. Mereka saling berpandangan dengan penuh kebingungan. Tak percaya bahwa pria berwibawa itu adalah tetangga miskin yang setiap hari mencangkul di sawah berlumpur. Astaga Tuhan! Apakah penglihatanku ini sudah rabun atau pria itu benar-benar Ki Dharma yang kita kenal selama ini, bisik seorang ibu tua yang terkejut. Ki Dharma hanya membalas tatapan heran mereka dengan sebuah senyuman kecil dan anggukan kepala yang sangat sopan. Tetap mempertahankan kerendahan hatinya sebagai penduduk desa. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menjelaskan perubahan penampilannya, karena waktunya sangat mendesak untuk segera membebaskan Sari dari siksaan yang menyakitkan di gudang itu. Dengan langkah mantap yang penuh wibawa, ia berjalan menyusuri jalan utama desa Jatiwangi, langsung menuju ke arah desa seberang tempat musuhnya berada. Sepanjang perjalanan menuju desa seberang, kehadiran Ki Dharma dengan pakaian kebesarannya menjadi pusat perhatian semua orang yang berpapasan di jalan setapak yang berdebu.
Anak-anak kecil yang sedang bermain segera berlari menepi. Sementara para pemuda menundukkan kepala mereka tanpa sadar karena merasakan tekanan aura kepemimpinan yang sangat kuat. Berita tentang perubahan wujud Ki Dharma menyebar bagai api yang membakar rumput kering di musim kemarau. Membuat banyak warga penasaran dan mulai mengikutinya dari belakang. Mereka ingin tahu kemana tujuan pria tua itu dengan pakaian yang hanya pantas dikenakan oleh seorang bupati atau pejabat tinggi dari ibu kota kerajaan. Ki Dharma membiarkan puluhan penduduk desa mengekor di belakangnya. Karena ia memang membutuhkan banyak saksi mata untuk melihat kebenaran yang akan segera terungkap. Semakin dekat ia dengan gerbang rumah keluarga Raden Tirta, langkahnya terasa semakin mantap. Tidak ada sedikit pun keraguan atau ketakutan di dalam hatinya sekarang. Matahari pagi kini telah bersinar cukup terang, menyinari lambang naga emas di dadanya, dan memantulkan cahaya kemilau yang menyilaukan mata para penjaga di kejauhan. Para penjaga gerbang keluarga Tirta yang awalnya sedang bersantai sambil minum kopi segera berdiri tegap dengan wajah tegang saat melihat rombongan tak terduga itu datang. Berhenti di sana. Siapakah gerangan Tuan yang mulia ini? Dan apa maksud kedatangan Tuan kemari bersama begitu banyak orang? Desa tanya kepala penjaga. Suaranya terdengar sedikit gemetar karena ia menyadari bahwa pria berpakaian sutra emas di hadapannya ini pastilah orang penting yang sangat berbahaya jika dibuat marah. Ki Dharma menatap tajam langsung ke mata penjaga tersebut. Pandangannya yang dingin mampu membuat nyali prajurit bayaran itu menciut, seketika seperti daun yang layu. Buka gerbang ini sekarang juga. Panggil majikanmu. Raden Tirta keluar menghadapku. Atau aku yang akan merobohkan pintu kayu ini bersama kesombongan kalian semua, perintahnya tegas. Suara Ki Dharma menggelegar lantang memecah keheningan pagi. Bergema hingga ke halaman dalam rumah besar itu, dan membuat seluruh penghuninya terkejut bukan main. Tidak ada yang berani menentang perintah yang diucapkan dengan wibawa seorang panglima perang. Kepala penjaga itu segera memerintahkan anak buahnya untuk membuka gerbang lebar-lebar. Perlahan namun pasti. Kebenaran yang selama ini disembunyikan dalam balutan kemiskinan dan penderitaan mulai memperlihatkan wujud aslinya yang menakutkan bagi mereka yang telah berbuat zalim. Babak baru untuk menuntut keadilan bagi Sari yang malang kini telah benar-benar dimulai di bawah cahaya matahari pagi yang menjadi saksi bisu kemarahan ayahnya. Pintu gerbang kayu jati yang tebal itu terbuka lebar dengan suara derit panjang yang memecah kesunyian pagi di kediaman keluarga Raden Tirta yang megah. Ki Dharma melangkah masuk dengan dada tebusung. Langkahnya mantap dan penuh wibawa, seolah ia sedang menginspeksi barisan pasukannya di medan pertempuran masa lalu. Di belakangnya, puluhan warga desa Jatiwangi ikut masuk dengan perasaan campur aduk, antara rasa takut, penasaran, dan kekaguman yang luar biasa melihat transformasi tetangga mereka. Sinar matahari pagi menyorot tajam lambang naga emas di dada Ki Dharma, membuat penampilannya semakin menyilaukan mata siapa saja yang memandangnya. Kegaduhan di halaman depan itu segera memancing keluar seluruh penghuni rumah besar tersebut, termasuk Raden Tirta dan kedua orang tuanya yang sombong. Mereka melangkah keluar dari pendopo utama dengan wajah kesal karena waktu istirahat pagi mereka terganggu oleh keributan yang tidak jelas asal-usulnya. Namun, langkah angkuh mereka seketika terhenti saat melihat sosok pria tua berpakaian bangsawan tinggi, sedang berdiri tegak menantang di tengah halaman rumah mereka. Mulut Raden Tirta ternganga lebar. Matanya membelalak tak percaya saat ia perlahan mengenali garis wajah pria tua berwibawa itu sebagai mertuanya yang selama ini ia hina. Tuan Tanah yang merupakan ayah dari Raden Tirta mencoba menutupi kegugupannya dengan berdehem keras, berusaha mempertahankan sisa-sisa wibawanya di hadapan para penduduk desa. Siapakah gerangan Tuan yang mulia ini? Dan apa tujuan Tuan datang membawa rombongan warga desa ke halaman rumah hamba pada pagi buta begini? Tanyanya dengan nada suara yang bergetar. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pria di hadapannya adalah buruh tani miskin yang putrinya sedang disiksa di gudang belakang rumahnya sendiri. Kesombongan yang biasanya selalu ia pamerkan kini menguap tak bersisa, digantikan oleh rasa gentar yang menyusup hingga ke dasar jiwanya. Ki Dharma tidak segera menjawab pertanyaan ayah Raden Tirta tersebut.
Matanya yang tajam bagai elang menyapu seluruh wajah anggota keluarga kaya raya itu, satu persatu. Ia sengaja membiarkan keheningan yang mencekam menyelimuti halaman luas itu selama beberapa saat. Membiarkan rasa takut semakin merayap di dalam dada musuh-musuhnya yang mulai pucat. Angin pagi berhembus pelan, menerbangkan ujung kain sutra kebesarannya, menambah kesan mistis dan agung pada sosok senopati perang yang telah lama menghilang dari peradaban. Apakah kekayaan dan kesombongan telah membutakan mata kalian hingga tidak mengenali ayah dari perempuan yang kalian nikahi? Ucap Ki Dharma tegas. Mendengar suara bariton yang berat dan penuh tekanan itu, lutut Raden Tirta seketika bergetar hebat hingga ia nyaris terjatuh, mencium tanah di halaman rumahnya sendiri. Ibu Raden Tirta yang biasanya selalu tampil angkuh dengan perhiasan emas berlebihan kini menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tak kuasa menahan keterkejutan yang menghantam jantungnya. Ia menyadari bahwa pria berpakaian kebesaran kerajaan ini adalah Ki Dharma, ayah kandung Sari yang selama ini mereka anggap sebagai sampah masyarakat tak berharga. Rasa sesal mulai muncul, namun lebih didominasi oleh ketakutan akan hukuman berat yang pasti akan segera dijatuhkan oleh penguasa ini. Ki Dharma, apakah ini benar engkau? Sang buruh tani dari desa Jatiwangi yang miskin itu, tanya ayah Raden Tirta dengan suara terbata-bata menahan malu yang luar biasa. Ki Dharma melangkah maju selangkah, mencabut perlahan keris pusaka berlapis emas dari sarungnya, membiarkan pamor senjatanya itu berkilat memantulkan cahaya matahari pagi yang cerah. Aku memang Ki Dharma dari desa Jatiwangi. Namun nama asliku adalah Senopati Aryaguna, Panglima tertinggi yang pernah menaklukkan wilayah selatan demi kedamaian negeri ini. Jawabnya. Pengakuan itu meluncur dengan tenang, namun membawa dampak ledakan yang luar biasa di telinga semua orang yang mendengarnya. Penduduk desa yang ikut masuk ke halaman tersebut sontak terkesiap. Beberapa dari mereka bahkan langsung bersimpuh di tanah untuk memberikan penghormatan kepada sang senopati legendaris. Nama Senopati Aryaguna adalah legenda hidup yang selalu diceritakan secara turun-temurun. Sosok pahlawan yang memilih mengasingkan diri setelah istrinya meninggal dalam sebuah peperangan besar. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa pahlawan besar itu selama ini hidup berdampingan dengan mereka, mencangkul sawah, dan membersihkan sumur seperti rakyat jelata biasa. Kebenaran ini membuat keluarga Raden Tirta menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan fatal yang tidak akan pernah bisa diampuni. Ayah Raden Tirta langsung menjatuhkan dirinya ke tanah, bersujud di hadapan kaki Ki Dharma, sambil memohon ampun dengan suara yang sangat menyedihkan dan memelas. Ampuni hamba, Gusti Senopati. Hamba benar-benar tidak tahu bahwa menantu hamba adalah putri dari seorang pahlawan besar yang sangat dihormati oleh raja. Ratapnya penuh ketakutan. Ki Dharma menatap pria tua yang bersujud itu dengan pandangan jijik. Ia tidak membutuhkan penghormatan semu yang hanya dilandasi oleh rasa takut akan kekuasaannya semata. Kalian menghormatiku karena jabatanku. Namun kalian menyiksa putriku karena menganggapnya sebagai anak buruh tani miskin yang tidak berdaya. Bentak Ki Dharma. Raden Tirta yang sedari tadi terdiam pucat pasi, kini mencoba membela diri dengan kebohongan yang sudah sering ia gunakan untuk menutupi kejahatannya di hadapan orang lain. Gusti, kami tidak pernah menyiksa Sari. Istri saya itu sedang sakit parah, dan kami sedang berusaha merawatnya dengan sebaik mungkin di kamar istirahatnya. Kilahnya bergetar. Mendengar kebohongan murahan itu, amarah Ki Dharma kembali memuncak. Namun ia tetap mempertahankan kendali dirinya agar tidak menggunakan kekerasan fisik di hadapan banyak orang. Ia tidak ingin mengotori tangannya dan mencoreng nama baiknya hanya untuk menghukum pemuda pengecut yang tidak memiliki harga diri ini. Pembohong besar. Jangan engkau berani mengotori udara pagi ini dengan kata-kata dusta yang keluar dari mulut berbisamu itu. Raden Tirta. Potong Ki Dharma dengan suara menggelegar. Ia kemudian menunjuk ke arah kepala pelayan perempuan tua yang sedang bersembunyi ketakutan di balik pilar pendopo. Wanita kejam yang menyiksa putrinya semalaman. Bawa perempuan tua itu kemari. Dan perintahkan dia untuk mengambil kunci gudang kayu di halaman belakang rumah kalian sekarang juga.
perintah Ki Dharma kepada para penjaga. Para penjaga yang kini lebih takut kepada Senopati Aryaguna, segera menyeret kepala pelayan itu ke tengah halaman tanpa ampun. Kepala pelayan itu menangis histeris. Menyerahkan kunci besi karatan dari saku bajunya, dengan tangan yang gemetar hebat bagai orang yang sedang terserang penyakit demam parah. Ki Dharma mengambil kunci itu, lalu berjalan melintasi halaman samping menuju bagian belakang rumah besar tersebut. Diikuti oleh puluhan warga desa dan keluarga Tirta. Langkahnya begitu cepat dan pasti. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Seolah ia adalah raja yang sedang memeriksa wilayah kekuasaannya dengan penuh kemarahan. Sesampainya di depan gudang kayu kumuh itu, bau apek dan kelembapan yang menyengat langsung menyapa hidung semua orang yang hadir di sana. Ayah Raden Tirta yang berjalan terseok-seok di belakang kembali memohon ampun. Mencoba mencegah Ki Dharma membuka pintu gudang yang menjadi saksi bisu kejahatan keluarganya. Gusti Senopati, hamba mohon jangan dibuka. Biarkan hamba yang memindahkan Putri Paduka ke tempat yang jauh lebih layak sekarang juga. Pintanya dengan suara parau memelas. Ki Dharma mengabaikan permohonan itu. Ia memasukkan anak kunci berkarat ke dalam gembok dan memutarnya dengan sekali sentakan keras hingga gembok itu terbuka. Suara pintu kayu lapuk yang didorong terbuka berderit panjang, memperlihatkan kegelapan ruangan sempit yang menutupi penderitaan seorang gadis lemah tanpa dosa. Sinar matahari pagi perlahan menyusup masuk ke dalam gudang kumuh itu, menerangi tumpukan jerami kotor dan sosok kurus yang sedang meringkuk lemah di sudut ruangan. Sari mengangkat kepalanya dengan susah payah. Matanya yang sembab karena menangis, semalaman menyipit karena silau terkena cahaya matahari yang sudah lama tidak ia lihat. Ayah, apakah itu benar? Engkau yang datang untuk menjemputku pulang dari tempat yang sangat mengerikan ini. Suara lirih Sari terdengar sangat menyayat hati semua orang. Penduduk desa yang melihat kondisi memprihatinkan gadis cantik itu secara langsung seketika menitikkan air mata. Tak menyangka ada kejahatan sekejam ini. Tanpa mempedulikan pakaian sutra emasnya yang mahal akan menjadi kotor. Ki Dharma berlari kecil menghampiri putrinya dan langsung memeluk tubuh kurus itu dengan sangat erat. Tangis seorang ayah yang perkasa akhirnya pecah, membasahi rambut putrinya yang kusut dan berbau apek. Akibat tidak pernah diizinkan mandi dengan layak selama berbulan-bulan. Maafkan ayahmu ini. Nak, ayah terlalu lama membiarkanmu menderita di neraka ini demi sebuah kedamaian yang sama sekali tidak ada artinya tanpamu. Isatnya penuh penyesalan. Sari membalas pelukan ayahnya dengan sisa tenaganya. Menangis bahagia karena doa yang selalu ia panjatkan di tengah malam, akhirnya terkabul. Ki Dharma perlahan melepaskan pelukannya, menatap kedua kaki putrinya yang lumpuh dan penuh dengan luka memar akibat dipaksa bekerja di luar batas kemampuan manusia normal. Hatinya kembali mendidih. Ia bangkit berdiri dan membalikkan badannya menghadap Raden Tirta dan keluarganya, yang kini sedang tertunduk lesu di ambang pintu gudang kayu. Tatapan matanya tidak lagi memancarkan kehangatan seorang ayah, melainkan sorot mata mematikan dari seorang senopati perang, yang siap memberikan hukuman setimpal kepada para pengkhianat. Inikah yang kalian sebut sebagai perawatan terbaik untuk seorang istri yang sedang sakit? Wahai keluarga terpandang yang tidak memiliki hati nurani. Tanyanya dingin. Penduduk desa mulai bergumam marah, mencaci maki keluarga Raden Tirta yang telah melakukan perbuatan biadab kepada gadis sebaik Sari hanya karena status sosialnya. Ki Semar yang ternyata diam-diam ikut menyusul ke tempat kejadian melangkah maju ke depan pintu gudang, mengetukkan tongkat kayunya untuk menenangkan warga yang emosi. Kebenaran telah terungkap dengan sangat jelas di bawah cahaya matahari pagi ini. Kezaliman tidak akan pernah bisa disembunyikan selamanya. Wahai saudara-saudaraku sekalian, ucap Ki Semar bijak. Kata-katanya berhasil meredam amarah warga desa yang tadinya hampir tersulut untuk merusak rumah besar tersebut karena tidak tahan melihat penderitaan Sari. Ki Dharma kembali mencabut keris pusakanya, mengacungkannya tepat ke arah wajah Raden Tirta yang kini sudah jatuh terduduk di tanah dengan tubuh bergetar hebat. Sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini,
Seorang suami yang menyiksa istrinya dengan sengaja, hingga Cacat berhak menerima hukuman pengasingan tanpa membawa harta sedikit pun. Tegasnya, ayah Raden Tirta kembali menjerit, memohon belas kasihan, agar putranya tidak diusir dari desa yang telah mereka kuasai selama bertahun-tahun dengan kesombongan dan kekayaan. Namun, Ki Dharma sama sekali tidak bergeming. Keadilan harus ditegakkan malam ini juga tanpa pandang bulu demi kehormatan putrinya yang hancur. Mulai detik ini juga, ikatan pernikahan antara putriku, Sari dan pemuda pengecut ini resmi dibatalkan di hadapan para warga desa dan alam semesta. Deklarasi Ki Dharma lantang. Ia memerintahkan Raden Tirta dan kepala pelayan yang kejam itu untuk segera mengemasi pakaian seadanya dan pergi meninggalkan desa seberang sebelum matahari berada di atas kepala. Jika mereka berani membantah atau kembali lagi ke wilayah ini, maka keris pusaka emas itulah yang akan memutus urat leher mereka tanpa belas kasihan. Hukuman ini dianggap sangat adil oleh warga desa. Menghancurkan kesombongan keluarga Tirta tanpa harus menumpahkan darah yang kotor. Keluarga Tirta tidak memiliki pilihan lain selain tunduk pada perintah mutlak dari sang senopati. Mereka menangis meratapi nasib buruk yang diakibatkan oleh kesombongan mereka sendiri. Raden Tirta melangkah pergi dengan langkah gontai. Meninggalkan rumah mewahnya dengan rasa malu yang teramat sangat, karena ditertawakan dan dicemooh oleh seluruh penduduk desa. Ayah dan ibunya hanya bisa menangis melihat putra kesayangan mereka diusir seperti anjing kurap. Sebuah balasan setimpal atas perbuatan kejam mereka terhadap orang kecil. Ki Dharma tidak sedikit pun menoleh untuk melihat kepergian menantunya itu. Perhatiannya kini sepenuhnya tertuju pada keselamatan dan kesehatan putri tercintanya. Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang yang luar biasa, Ki Dharma membungkuk dan mengangkat tubuh kurus Sari ke dalam pelukan kedua lengannya yang kekar. Ia menggendong putrinya keluar dari gudang berbau apek itu, membawanya melewati halaman belakang dan melangkah menuju pintu gerbang utama kediaman keluarga Tirta yang telah kalah. Warga desa memberikan jalan dengan penuh hormat, menyambut kebebasan gadis malang itu dengan senyuman haru dan doa-doa baik untuk kesembuhannya yang panjang di masa depan. Langit pagi terasa sangat cerah, seolah alam semesta ikut merayakan kemenangan kebenaran dan kembalinya kedamaian di hati sang ayah yang tangguh. Sepanjang perjalanan pulang menuju desa Jatiwangi, warga desa mengiringi langkah Ki Dharma dengan penuh sukacita, mengawal sang pahlawan dan putrinya dengan rasa bangga. Sari menyandarkan kepalanya di dada bidang ayahnya, merasakan kehangatan dan detak jantung yang memberikannya rasa aman yang sudah sangat lama hilang dari kehidupannya. Ayah, aku sangat bahagia bisa pulang kembali ke rumah kita yang kecil dan damai. Aku tidak peduli dengan harta asalkan bisa bersamamu, bisik Sari pelan. Ki Dharma tersenyum sangat lembut, mengecupkan kening putrinya dengan penuh kasih sayang, sambil terus berjalan mantap menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi bunga liar. Sesampainya di halaman rumah bambu mereka yang asri, Ki Dharma membawa Sari masuk ke dalam kamar dan membaringkannya di atas dipan kayu yang nyaman. Tetangga yang peduli segera berdatangan membawa air hangat, kain bersih, dan beberapa mangkuk bubur ayam bergizi untuk membantu memulihkan tenaga gadis yang sangat lemah itu. Rumah yang selama berbulan-bulan terasa mati dan sunyi kini kembali hidup dengan kehangatan persaudaraan warga desa yang saling membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ki Dharma mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua orang yang hadir. Merasa sangat bersyukur memiliki tetangga yang sangat baik hati. Menjelang siang, suasana desa Jatiwangi kembali tenang. Sebagian besar warga telah pulang ke rumah masing-masing. Setelah memastikan keadaan, Sari perlahan mulai membaik dari sebelumnya. Ki Dharma duduk di tepi dipan, menyuapkan bubur hangat ke mulut putrinya dengan sabar. Sama seperti saat ia merawat Sari ketika masih anak-anak dahulu, meskipun kaki Sari masih belum bisa digerakkan. Pancaran matanya kini telah kembali hidup, menyiratkan harapan baru dan kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan harta benda. Ketegangan besar telah berlalu dengan damai, menyisakan sebuah janji dalam hati Ki Dharma untuk menggunakan pengetahuan lamanya guna menyembuhkan kelumpuhan sang putri.
Hari-hari berlalu dengan sangat damai di desa Jatiwangi, setelah peristiwa besar yang menggemparkan seluruh penduduk wilayah tersebut pada pagi itu. Ki Dharma telah menyimpan kembali pakaian kebesaran sutra emas dan keris pusakanya ke dalam kotak kayu jati kuno di kamarnya. Ia kembali mengenakan pakaian lusuhnya dan menjalani kehidupan sederhana sebagai seorang pria tua yang mencintai ketenangan alam pedesaan yang asri. Meskipun kini seluruh warga mengetahui identitas aslinya sebagai Senopati Aryaguna yang legendaris, mereka tetap memperlakukannya dengan hangat layaknya keluarga sendiri. Penghormatan yang diberikan warga bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena rasa segan atas kerendahan hati sang pahlawan. Setiap pagi, para tetangga sering datang berkunjung membawa berbagai macam hasil kebun seperti sayuran segar, buah-buahan, dan singkong untuk mereka. Warga desa Jatiwangi sangat bersyukur karena sang senopati memilih untuk tinggal di desa mereka dan melindungi wilayah itu dari kejahatan. Ki Dharma selalu menyambut kedatangan mereka dengan senyum ramah yang tulus. Menerima pemberian itu dengan rasa terima kasih yang mendalam. Ia tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi dari siapapun. Bahkan ia sering membagikan kembali makanan tersebut kepada warga yang membutuhkan. Kehidupan yang saling berbagi ini menciptakan suasana kekeluargaan yang sangat erat dan hangat di antara seluruh penduduk desa pedalaman. Fokus utama Ki Dharma saat ini hanyalah memulihkan kesehatan putri tercintanya yang masih terbaring lemah di atas dipan bambu kamarnya. Penderitaan panjang yang dialami Sari di rumah keluarga Raden Tirta telah meninggalkan luka batin dan fisik yang sangat dalam baginya. Meskipun wajah gadis itu perlahan mulai memancarkan keceriaan kembali, kedua kakinya masih lumpuh total dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Namun, Ki Dharma tidak pernah menyerah pada keadaan buruk tersebut. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk menyembuhkan sang putri. Pengetahuan rahasia tentang pengobatan kuno yang ia pelajari semasa menjadi prajurit kerajaan kini akan ia gunakan sepenuhnya untuk kebaikan. Pada suatu pagi yang berkabut, Ki Dharma berjalan menembus lebatnya hutan di lereng Gunung Jatiwangi untuk mencari tanaman obat langka. Berbekal ingatan masa lalunya, ia mencari akar-akaran dan dedaunan khusus yang memiliki khasiat luar biasa untuk melancarkan aliran darah tubuh. Udara hutan yang dingin dan lembab tidak menyurutkan semangatnya untuk mendaki tebing curam demi mendapatkan sebuah bunga langka berwarna keunguan. Bunga tersebut dikenal oleh para leluhur sebagai obat mujarab untuk menghidupkan kembali saraf-saraf tubuh yang telah mati akibat kelelahan ekstrem. Ia memetiknya dengan sangat hati-hati, merapalkan doa rasa syukur kepada semesta alam atas anugerah penyembuhan yang telah disediakan ini. Setelah keranjangnya penuh dengan berbagai macam tanaman herbal pilihan, Ki Dharma bergegas pulang kembali ke rumah bambunya yang sangat tenang. Di dapur kecilnya, ia mulai merebus akar-akaran dan daun-daun tersebut di dalam sebuah periuk tanah liat menggunakan kayu bakar pilihan. Aroma harum yang khas dari ramuan obat tradisional itu perlahan memenuhi seluruh ruangan rumah, memberikan efek menenangkan bagi siapa saja. Air rebusan itu perlahan berubah warna menjadi kecoklatan kental, menandakan bahwa saripati dari tanaman herbal tersebut telah terekstrak sempurna. Ia menyaring ramuan itu dengan kain bersih, memisahkannya menjadi minuman hangat dan minyak kental untuk mengurut kaki putrinya nanti. Ki Dharma melangkah masuk ke kamar Sari membawa mangkuk ramuan hangat dan sebotol kecil minyak urut yang berwarna hijau pekat. Minumlah ramuan ini selagi hangat. Anakku, rasanya memang sedikit pahit, namun akan mengembalikan tenaga di dalam tubuhmu yang lemah, ucapnya. Sari menerima mangkuk tanah liat itu dengan tangannya yang kini mulai pulih, lalu meminumnya perlahan hingga habis tanpa bersisa. Ia sangat mempercayai ayahnya, menyadari bahwa setiap tetesan keringat pria tua itu hanyalah demi kebahagiaan dan kesembuhan dirinya seorang. Setelah itu, Ki Dharma mulai mempersiapkan pengobatan tahap kedua yang lebih sulit untuk segera memulihkan kondisi kaki sang anak. Ayah yang penuh kasih sayang itu mulai mengoleskan minyak herbal yang beraroma menenangkan tersebut ke kedua kaki putrinya yang lumpuh, dengan menggunakan teknik pijatan rahasia yang ia pelajari dari tabib kerajaan dahulu. Ki Dharma menekan titik-titik saraf penting dengan hati-hati.
Ia juga menyalurkan tenaga dalam murni dari telapak tangannya untuk memberikan rangsangan hangat pada otot-otot kaki yang telah lama tertidur. Pijatan itu dilakukan dengan ritme yang teratur dan penuh kesabaran, memastikan setiap aliran darah di tubuh Sari dapat kembali lancar. Keringat sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi Ki Dharma, karena proses ini menguras energi batin yang sangat besar. Sari memejamkan matanya, merasakan aliran kehangatan aneh yang perlahan mulai menjalar dari telapak kakinya naik perlahan menuju ke arah betis. Selama berbulan-bulan disiksa di gudang kayu yang dingin itu, ia sama sekali tidak pernah bisa merasakan sentuhan apapun di sana. Air mata kebahagiaan seketika menetes dari sudut matanya membasahi bantal. Bukan karena rasa sakit, melainkan karena secercah harapan yang kembali. Ayah, aku bisa merasakan hangatnya tanganmu di kakiku. Seolah ada darah yang kembali mengalir deras di pembuluh darahku. Bisiknya terharu. Mendengar perkataan putrinya itu, Ki Dharma tersenyum lega karena usahanya yang keras akhirnya mulai menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Bersabarlah, putriku, sayang. Luka yang sangat dalam memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sembuh sempurna seperti sedia kala. Jawabnya lembut. Ia terus melanjutkan pijatannya dengan penuh kelembutan, memastikan setiap inci kaki putrinya mendapatkan perhatian dan perawatan yang sangat maksimal darinya. Malam itu, Sari bisa tertidur dengan sangat pulas berkat aromaterapi dari minyak herbal dan rasa hangat di tubuhnya. Ki Dharma duduk menemani di samping dipan hingga larut malam, memastikan napas putrinya teratur dan wajahnya terlihat tenang dalam tidur. Kasih sayang seorang ayah memang terbukti menjadi obat yang paling mujarab dari segala macam ramuan ajaib yang ada di dunia. Minggu berganti menjadi bulan. Musim kemarau yang kering akhirnya perlahan digantikan oleh musim hujan yang membawa kesuburan bagi tanah Jatiwangi. Rutinitas pengobatan menggunakan ramuan herbal dan pijatan tenaga dalam itu terus dilakukan oleh Ki Dharma, setiap hari tanpa pernah terlewatkan. Ketekunan dan kesabaran yang luar biasa dari sang senopati tua itu, perlahan namun pasti mulai memperlihatkan keajaiban yang sangat nyata. Sari kini sudah mulai bisa menggerakkan jari-jari kakinya satu persatu. Sebuah perkembangan kecil yang disambut dengan tangis syukur luar biasa. Wajah gadis itu kini telah kembali memerah merona, memancarkan kecantikan alami seorang gadis desa yang ceria dan penuh semangat. Pada suatu sore yang sejuk sehabis hujan deras, Ki Semar datang berkunjung ke rumah bambu itu dengan membawa buah tangan. Sesepuh desa yang bijaksana itu tersenyum lebar melihat kemajuan kesehatan Sari yang sedang duduk bersandar di beranda rumah sambil merajut. Ia menyapa gadis itu dengan ramah, sebelum duduk bersila di samping Ki Dharma yang sedang menikmati secangkir kopi hitam panas. Melihat putri kesayanganmu kembali tersenyum cerah adalah sebuah pemandangan yang jauh lebih indah dari matahari terbit. Sahabatku, puji Ki Semar. Ki Dharma menganggukkan kepalanya dengan perasaan sangat damai, menyetujui setiap kata yang diucapkan oleh sahabat lamanya yang selalu mendukungnya itu. Engkau telah memenangkan ratusan pertempuran besar di masa mudamu. Namun menyelamatkan dan menyembuhkan anakmu adalah kemenangan terbesarmu. Tambah Ki Semar. Mendengar pujian tulus tersebut, Ki Dharma tertawa kecil dan menepuk paha sahabatnya itu dengan akrab. Merasakan kehangatan persahabatan yang sejati. Ia mengakui bahwa semua gelar kehormatan dan harta rampasan perang di masa lalu sama sekali tidak ada artinya dibandingkan keluarga. Benar katamu, Ki Semar. Senyum putriku ini adalah pusaka paling berharga yang pernah kumiliki di sepanjang sisa hidupku. Jawabnya jujur. Mereka berdua kemudian menghabiskan sisa sore itu dengan bertukar cerita ringan, ditemani suara rintik hujan sisa yang berjatuhan dari atap. Warga desa Jatiwangi juga tidak tinggal diam, melihat perjuangan Ki Dharma merawat putrinya dengan penuh kasih sayang dan dedikasi tinggi. Para pemuda desa bergotong royong memperbaiki rumah bambu tersebut, mengganti atap daun rumbia yang bocor dan memperkuat tiang-tiang penyangga utamanya. Mereka juga membuatkan sebuah pegangan kayu yang halus di sepanjang dinding rumah agar Sari bisa belajar berjalan dengan lebih aman. Semua bantuan itu diberikan dengan hati yang sangat ikhlas,
tanpa mengharapkan balasan apapun dari sang pahlawan yang mereka hormati. Kebersamaan dan kepedulian antar sesama warga inilah yang membuat desa Jatiwangi selalu terasa damai, tentram, dan jauh dari segala macam malapetaka. Meskipun kini memiliki kesempatan untuk kembali meminta haknya sebagai seorang bangsawan dan hidup mewah, Ki Dharma menolak tawaran tersebut mentah-mentah. Ia telah mengirimkan surat penolakan halus kepada utusan raja yang datang mencarinya setelah mendengar kabar penaklukan keluarga sombong Raden Tirta. Pria tua itu menyatakan bahwa masa baktinya kepada kerajaan telah usai, dan ia hanya ingin menghabiskan masa tuanya di desa. Pakaian sutra emas dan keris pusakanya telah ia kunci kembali rapat-rapat di dalam kotak jati kuno di bawah tempat tidurnya. Ia merasa jauh lebih terhormat menjadi seorang buruh tani sederhana yang dikelilingi oleh tetangga yang tulus daripada pejabat yang dipenuhi kepalsuan. Perlahan namun pasti, bayang-bayang kelam tentang penyiksaan yang dilakukan oleh keluarga Raden Tirta mulai memudar dari ingatan Sari yang malang. Kehangatan cinta sang ayah dan dukungan penuh dari masyarakat desa telah berhasil menyembuhkan trauma batinnya yang dulu sangat merusak jiwa. Ia tidak lagi terbangun di tengah malam dengan keringat dingin karena mimpi buruk tentang gudang kayu yang gelap dan apek. Sebaliknya, ia kini sering bernyanyi kecil saat membantu mengupas sayuran di dapur. Suaranya yang merdu kembali menghiasi hari-hari ayahnya. Kedamaian benar-benar telah memeluk rumah kecil itu, menjadikannya surga dunia yang paling indah bagi sepasang ayah dan anak yang saling menyayangi. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena Sari berniat untuk mencoba berdiri tegak dengan kedua kakinya sendiri tanpa bantuan. Ia memegang erat bambu pegangan yang dibuatkan oleh pemuda desa. Menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan seluruh sisa tenaga di tubuhnya. Ki Dharma berdiri tepat di belakangnya dengan tangan bersiap sedia untuk menangkap tubuh putrinya jika sewaktu-waktu gadis itu kehilangan keseimbangan. Dengan usaha yang sangat keras dan keringat bercucuran, Sari perlahan berhasil mengangkat tubuhnya dan berdiri tegak menumpu pada kedua kakinya. Sorak kebahagiaan langsung pecah dari mulut Ki Dharma. Matanya kembali berkaca-kaca, melihat keajaiban yang tercipta dari kesabaran yang tak berujung. Keberhasilan kecil itu menjadi titik awal kebangkitan Sari untuk kembali menata kehidupannya yang sempat hancur lebur direbut oleh orang jahat. Ia mulai berlatih melangkah sedikit demi sedikit setiap hari, ditemani oleh sang ayah yang selalu memberikan kata-kata semangat tanpa lelah. Sementara itu, musim panen raya akhirnya tiba di desa Jatiwangi, membawa berkah yang sangat melimpah bagi seluruh penduduk yang bertani. Ladang jagung dan sawah padi menguning indah bagaikan hamparan emas di bawah sinar matahari yang hangat dan langit yang biru. Warga desa bersukacita menyambut hasil bumi yang melimpah ini dengan mengadakan syukuran sederhana di tengah-tengah lapangan rumput desa mereka. Ki Dharma turut serta merayakan panen raya itu dengan membagikan sebagian hasil kebunnya kepada para tetangga yang sedang kesulitan ekonomi. Malam itu, bulan purnama bersinar sangat terang di langit tanpa awan, menyinari seluruh pelosok desa dengan cahaya keperakan yang mempesona. Sari yang sedang duduk di beranda rumah merasa sangat tergoda untuk ikut keluar dan menikmati udara malam yang sangat sejuk. Ia meminta izin kepada ayahnya untuk berjalan ke halaman depan demi merasakan langsung rumput basah di bawah telapak kakinya lagi. Ki Dharma tersenyum setuju. Ia segera mengambilkan sebuah tongkat kayu jati halus yang telah ia persiapkan khusus untuk menopang tubuh putrinya. Suasana malam di halaman rumah itu terasa sangat tenang dan damai. Hanya terdengar suara jangkrik yang mengerik menyanyikan lagu pengantar tidur. Angin malam yang sejuk berhembus pelan, menerbangkan aroma wangi bunga melati yang mekar di sudut pagar bambu pekarangan rumah mereka. Di tengah halaman, Ki Dharma telah menggelar sebuah tikar pandan yang bersih dan menyiapkan beberapa piring jagung bakar yang manis. Beberapa tetangga terdekat yang sedang lewat ikut mampir sejenak untuk mengobrol santai, sambil menikmati hidangan sederhana yang disajikan dengan hangat. Tawa riang sesekali terdengar memecah keheningan, menunjukkan betapa bahagianya kehidupan masyarakat desa yang hidup rukun tanpa adanya perselisihan yang berarti. Setelah puas bercengkrama tentang hasil panen yang memuaskan, para tetangga perlahan mulai berpamitan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing.
Waktu sudah menunjukkan pertengahan malam. Udara perlahan menjadi semakin dingin, meresap hingga ke pori-pori kulit, namun tidak mengurangi kenyamanan suasana. Kini hanya tersisa Ki Dharma dan Sari di halaman luas itu. Duduk berdampingan di atas tikar, sambil menatap langit malam bersinar. Bintang-bintang bertaburan indah seperti permata yang berserakan di atas permadani beludru hitam yang membentang luas tanpa batas di atas sana. Pemandangan alam yang sangat menakjubkan ini membuat mereka berdua terdiam, meresapi setiap detik kedamaian yang terasa sangat mahal dan berharga. Ayah, aku ingin mencoba berjalan melintasi halaman ini sendiri menuju ke arah pohon mangga tua itu. Pinta Sari tiba-tiba memecah kesunyian. Ki Dharma menatap putrinya dengan pandangan penuh keraguan sejenak. Namun, melihat tekad yang kuat di mata gadis itu, ia akhirnya mengangguk. Ia membiarkan Sari bangkit perlahan menggunakan tongkat kayunya, menyeimbangkan tubuhnya yang masih sering bergetar jika terlalu lama berdiri menahan berat badan. Ini adalah sebuah ujian besar bagi Sari untuk mengalahkan rasa takut dan membuktikan bahwa dirinya telah benar-benar pulih dari kelumpuhan. Ki Dharma tetap duduk di atas tikar. Namun matanya tak sedikit pun lepas dari setiap pergerakan tubuh putri kesayangannya itu. Langkah pertama Sari terasa sangat berat dan kaku. Kakinya menyentuh rumput liar yang dibasahi oleh embun malam yang sangat menyejukkan. Ia memfokuskan pandangannya ke depan, mengatur napasnya agar tetap tenang. Lalu melangkahkan kaki kirinya menyusul kaki kanan dengan sangat hati-hati. Meskipun gerakannya masih sangat lambat seperti seekor kura-kura. Setiap jengkal jarak yang ia tempuh merupakan sebuah kemenangan besar melawan kemustahilan. Cahaya bulan purnama menyinari wajah cantiknya, memperlihatkan butiran keringat kecil di dahinya, dan senyuman penuh kepuasan yang perlahan mulai mengembang. Ia akhirnya mampu membuktikan pada dunia bahwa penderitaan seberat apapun tidak akan pernah bisa mematahkan semangatnya untuk terus hidup bahagia. Melihat pemandangan luar biasa tersebut, dada Ki Dharma terasa sangat sesak dipenuhi oleh rasa haru dan syukur yang tiada tara batasnya. Ia diam-diam menyeka air mata bahagia yang jatuh di pipinya yang keriput. Tidak ingin putrinya melihat kelemahannya sebagai seorang pahlawan tangguh. Pria tua yang dulunya merupakan senopati perang paling ditakuti itu, kini menangis terseduh hanya karena melihat putrinya berhasil mengambil beberapa langkah. Sungguh benar kata Ki Semar. Menyelamatkan senyum dan kebahagiaan anak kandungnya sendiri adalah sebuah pencapaian tertinggi yang melebihi segala bentuk penaklukan. Malam ini, di bawah saksi ribuan bintang dan cahaya bulan terang, kisah kesedihan mereka telah resmi ditutup selamanya dengan kebahagiaan. Sari akhirnya berhasil mencapai batang pohon mangga tua itu. Ia bersandar sejenak, sambil tertawa kecil merasakan hembusan angin malam yang membelainya. Ia menoleh ke belakang, menatap ayahnya yang sedang tersenyum lebar dengan mata berkaca-kaca di bawah temaram cahaya lampu minyak tanah. Perjalanan panjang yang penuh dengan air mata, luka, dan pengorbanan ini telah membentuk mereka berdua menjadi keluarga yang jauh lebih kuat. Mereka tidak lagi mempedulikan penilaian dunia luar. Karena kebahagiaan sejati ternyata selalu ada di dalam rumah bambu yang sederhana ini. Keheningan malam semakin dalam, membawa ketenangan batin yang luar biasa. Menyelimuti desa Jatiwangi yang telah tertidur lelap dalam dekapan alam. Setelah merasa cukup puas membuktikan kemampuannya, Sari berjalan perlahan kembali ke arah ayahnya lalu duduk bersandar nyaman di dekatnya. Ki Dharma mengambil sebuah selimut kain tenun yang tebal dan menyelimutkannya ke bahu putrinya, agar tidak kedinginan tertiup angin malam berembun. Ia mengusap rambut panjang putrinya dengan sangat lembut, menyalurkan kasih sayang tanpa batas yang akan selalu melindungi gadis itu selamanya. Tidurlah dengan nyenyak malam ini, anakku, karena esok pagi matahari akan terbit, membawa kebahagiaan baru yang tak akan pernah pudar. Ucapnya damai. Suara lembut sang ayah menyatu dengan simfoni malam pedesaan, menutup kisah panjang ini dengan kehangatan abadi yang mengantarkan pendengar menuju tidur.